Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif YouTube Boy. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menemani kalian lagi belajar menggunakan video. Kali ini akan membahas tentang bab 10, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Seperti biasa, sebelum belajar dengan video Ibu, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar Ibu lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran buat kalian. Oke? Selamat belajar! Oke, anak-anak, pada belajar online interaktif YouTube Boy kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 10, bagian 1, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi yang membahas tentang 1. Pengertian getaran, 2. Pengertian amplitudo, periode, dan frekuensi, ketiga, hubungan T, periode, dan F, frekuensi dalam rumus, yang keempat, latihan soal rumus dan hitungan F dan T. Namun sebelumnya, kalian siapkan dulu alat dan bahan, kertas folio bergaris atau kertas HPS, kemudian pulpen, pensil, dan penghapus. Dan ingat, apa yang kalian kerjakan dalam video ini, kalian simpan dalam map plastik dan dijadikan portofolio IPA di akhir semester. Oke, yuk, selamat belajar! Oke, sebelum kita membahas tentang apa itu getaran, Ibu akan memberikan beberapa gambar agar kalian lebih jelas apa itu getaran. Nah, getaran dapat dijelaskan oleh benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada percobaan. Percobaan anak yang dilakukan pada 3 buah benda ditali, ya, pakai tali diikat, kemudian ditarik dan digetarkan. Dia akan berayun benda tersebut. Kemudian dari sebelahnya ada juga benda di laboratorium ditarik, kemudian dia akan berayun. Atau ada juga ada anak-anak yang kreatif menggantung ban di pohon, kemudian duduk dan menjadilah ayunan buatan sendiri. Dan di bawahnya juga ada yang sudah jadi, ya, ada ayunan anak-anak bermain, kemudian ada anak yang didorong oleh orang tuanya, kemudian berayun. Kadang ada juga digunakan oleh bayi yang sedang berayun, ya. Kemudian ada jam kuno. Jam kuno ini biasa menggunakan bandul. Dia akan bandul yang di bawah, lihat ada jam kuno paling bawah itu, ya, gambar jam kuno di sebelah kanan, di bawahnya ada bandul yang berayun jika jam menunjukkan pas, misalnya di sana jam 3, bandul itu akan berayun. Nah, itulah namanya ayunan. Ayunan akan menghasilkan getaran. Oke, kita mulai dengan membahas tentang getaran. Yuk. Oke, kita mulai. Apa sih getaran? Ya, bagian A, getaran. Ibu contohkan dengan sebuah bandul sederhana pada gambar 10.1. Sebuah bandul mula-mula diam pada kedudukan O. Lihat O, ya. Nah, O. Itu dalam keadaan seimbang. Kemudian bandul ditarik ke kedudukan A. Ditarik oleh tangan kita. Ditarik, kemudian diberi simpangan. Pada saat dilepas dari kedudukan A, maka bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur, ya. Nah, yang titik yang dilalui adalah A, kamu perhatikan O, B, O, A. Dan begitu seterusnya. Nah, gerakan bolak-balik ini disebut getaran. Jelas, ya? Jadi getaran itu gerakan bolak-balik melalui titik O, ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke, untuk memperjelas apa itu getaran, maka kita simak tentang percobaan getaran dengan sebuah bandul. Lihat nomor 1. Pada nomor 1, sebuah bandul, benda digantung dengan tali, ditarik ke A, maka dia akan berayun, bergerak bolak-balik. Itulah getaran. Nah, sekarang Ibu tambahkan di nomor 2. Ibu nambahkan titik C dan D. Kita amati. Jika menggunakan penggaris, ya, kita hitung jarak antara O. Kamu perhatikan titik O, ya, di nomor 2 nih, gambar nomor 2. Titik O, kamu perhatikan, bandingkan jarak OD dengan OB, mana yang lebih jauh? Ya, yang lebih jauh tentu adalah jarak
O ke B. Itulah simpangan terjauh. Kemudian nomor 2, ke kiri. Bandingkan antara jarak OC dan OA. Ya, mana yang terjauh? Yang terjauh pasti jarak dari O ke A. Nah, itulah simpangan terjauh. Nah, simpangan terjauh ini disebut amplitudo. Nah, amplitudo ini adalah akan mempengaruhi waktu getar dan jumlah getaran, ya, mempengaruhi periode dan frekuensi. Oke. Untuk lebih jelas, kita lihat satu getaran itu adalah dari titik semula sampai ke titik itu. Ya, jadi satu getaran itu adalah dari titik awal kemudian ke titik balik lagi ke situ. Maksudnya apa sih? Oke ya, jadi satu getaran itu misalnya dimulai dari lihat nomor 1. Lihat gambar yang kotak pink ya. Satu getaran nomor 1 nih. Jika awalnya dari A, maka balik lagi ke A. Ya, nomor 2, jika awalnya dari O, balik lagi ke O. Kemudian kita lihat nomor 1 ya. Lihat, dari A balik lagi ke A. Lihat lagi pada ayunan nomor 1, dari A dia berayun ke O, B, O, A. Cukup, udah segitu ya. Nah, itulah satu getaran. Jelas ya? Ada satu getaran yang lain? Bisa. Mulainya dari O tapi ke B misalnya ya. Dari O mengayun ke B. Perhatikan Ibu pelan-pelan ya. Dari B balik lagi ke O. Kemudian ke A, balik lagi ke O. Nah, itu satu getaran. Ya, jadi semua dilalui tapi balik lagi ke titik semula. Oke, untuk lebih jelas nomor 3 sekarang. Dari O ke A. Amati ya satu-satu ya. O, gambar nomor 1 nih. Ya, ayunan nomor 1. Dari O, A, O, B, O. Itu satu getaran. Kemudian mulainya dari B. Lihat, titik B. Harus balik lagi ke B. Apa yang dilalui dari B? Dari B, O, A, O, B. Itu satu getaran. Nah, sekarang bisakah setengah getaran? Bisa. Setengah dari satu itu, ya. Misalnya yang setengah getaran itu bisa mulai dari A. A, O, B. Itu setengah getaran. Bisakah seperempat getaran? Bisa. Seperempat getaran berarti dari A ke O. Ya. Atau bisa juga dari B ke O. Itu seperempat getaran. Dua getaran. Dua getaran. Nah, bisa kalian dua kalikan lagi. Ya. Dari A balik ke A-nya 2 kali. Oke, jelas ya? Mudah-mudahan kalian lebih jelas. Oke, kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya. Iya, jadi kita simpulkan ya. Apa itu getaran? Jadi, getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik seimbang atau titik nol. Oke, jelas ya? Yuk, kita lanjutkan materinya. Oke, anak-anak, sampai pada pekerjaan pertama, latihan soal. Ada 4 buah pertanyaan. Jelas ya pertanyaannya? Nomor 1, getaran adalah 2 amplitudo. Yang nomor 3, lihat dari ayunan yang di samping, yang termasuk amplitudo adalah apa? Nomor 4, di sini dari gambar ayunan yang Ibu buat, di sini tuliskan yang termasuk jumlah getaran yang dimulai dari titik 0. Ada A, B, C, D, E ya. Setengah getaran, B 3/4 getaran, 1 getaran, 1/2 getaran, dan 2 getaran. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa pekerjaan ini dikerjakan di kertas folio bergaris menggunakan pulpen. Oke, selamat bekerja. Oke, anak-anak masih semangat ya belajar tentang getaran? Kita lanjutkan dengan bagian D, yaitu periode dan frekuensi. Di sini Ibu masih menunjukkan percobaan bandul sederhana. Jika bandul ini ditarik ke A, maka akan berayun. Itulah getaran. Nah, tapi jika bandul ini kita robah talinya, maka akan mempengaruhi
waktu dan frekuensi. Jadi, dapat diketahui bahwa panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarnya. Dan sebaliknya, semakin kecil frekuensinya. Dengan demikian, besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Apa sih periode? Periode itu adalah waktu getar. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap getaran. Ya, satuannya adalah sekon. Kemudian frekuensi itu F, lihat di bawah ya di kotak. Frekuensi adalah jumlah getar per sekon, satuannya Hertz. Kalau dirumuskan, T sama dengan 1 per F. Jadi T dan F berbanding terbalik. Ya, T ada di atas, F ada di bawah. Jadi nilainya akan sebaliknya jika satu besar, yang satu kecil. Atau sebaliknya, F sama dengan 1 per T. Oke, jelas ya? Bagaimana penggunaannya dalam perhitungan? Yuk, kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan dengan rumus hubungan T dan F pada contoh soal. Ya, soalnya adalah isilah kolom kosong tabel di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara T periode waktu getar dan F frekuensi. Jelas ya? Nah, di sini ada tabel nomor 1. Jika periodenya 4, berapa frekuensinya? Nomor 2, jika periodenya 1/2 atau setengah, berapa frekuensinya? Kemudian nomor 3, jika frekuensinya 5, berapa periodenya? Nomor 4, jika periodenya 10, maka berapa frekuensinya? Nomor 5, berapakah periodenya jika frekuensinya 1/6? Maka karena rumusnya T sama dengan 1 per F, lihat ya, kotak yang berwarna kuning. Lihat di atas, T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T, maka jawabannya adalah jawaban nih. Di kotak yang kuning, jawaban. Oke, nomor 1. Karena periodenya 4, maka frekuensinya tinggal 1/4. Jelas ya? Oke, mudah kan? Tinggal menyimpan 1/4. Kemudian nomor 2, jika periodenya 1/2, maka frekuensinya 2. Oke, jelas. Kemudian nomor 3, yang diketahui frekuensinya 5, maka periodenya, lihat yang warna merah, maka periodenya 1/5. Ya, kemudian nomor 4, jika periodenya 10, maka frekuensinya 1/10. Nomor 5, jika frekuensinya 1/6, maka periodenya adalah 6. Jelas ya? Mudah ya? Jadi ini adalah berbanding terbalik antara T dan F. Oke, mudah-mudahan kalian jelas dengan yang Ibu uraikan. Yuk, kita lanjutkan. Ya, masih semangat ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan contoh soal 2, yaitu hitungan menentukan F dan T, frekuensi dan periode. Nah, soalnya Ibu ambil dari buku paket. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan A, frekuensi ayunan, B, periode ayunan. Ayunan seperti apa? Lihat pada gambar di bawah ya. Ayunan sederhana yang Ibu tarik dari O, dilepaskan, maka dia akan berayun, bergetar. Kita cari berapakah frekuensinya dan periodenya. Dari soal itu diketahui, seperti biasa, harus ada A, B, C, D. A diketahui, ya. Apa yang diketahui? Waktunya. Waktunya adalah 15 sekon. Lihat di soal ya. Kemudian diketahui A, getarannya adalah 60 kali. Nah, kemudian yang B-nya ditanyakan. Dari soal itu, lihat soal, ditanyakan A, frekuensi ayunan, F, dan T, periode ayunan. Kemudian yang C, lihat,
Nah, ya, yang C kotak merah. Nah, di sana F frekuensi. Ingat ya, yang sebelumnya Ibu jelaskan, frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam setiap skon. Jadi, jumlah getaran dibagi waktu. Berapa jumlah getarannya dari soal? Ya, 60 kali. Waktunya berapa? 15. Jadi, 60 dibagi 15 adalah 4. Jelas ya? T. T ini waktu getar. Jadi waktu per jumlah getaran. Berapa waktunya? Waktunya adalah 15. Tulis 15. Kemudian dibagi 60. Jadi 15 per 60 adalah 1 per 4. Jadi lihat ya, jelas terlihat hubungan antara F dan T. F4, T 1 per 4. Jadi yang D di bawah, lihat. Yang D di kotak kuning, jadi frekuensi F ayunan adalah 4 getaran per skon atau 4 Hz. Dan waktu getarnya T adalah 1/4 skon. Jelas ya dalam perhitungan menggunakan rumus ini? Oke, mudah. Ini sangat sederhana. Yuk kita lanjutkan. Untuk lebih memperjelas, Ibu berikan contoh soal yang ketiga. Ibu ambil dari buku paket halaman 161, nomor 4. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit, sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah, ya. Nah, kita harus cari bandulnya seperti apa. Nah, lihat di gambar, ya. Nah, seperti biasa, kalian kerjakan A, B, C, D. Diketahui A, waktunya 1 menit. Lihat ya, selama 1 menit. Ingat, di sini adalah periode dan frekuensi dalam skon. Jadi, 1 menit, lihat di kotak warna biru harus robah dulu. Oleh kita, 1 menit itu 60 skon. Kemudian getarannya adalah 40 kali. Yang kita cari, yang ditanyakan B adalah berapa periodenya atau T. Yang C dijawab di kotak merah. T itu adalah waktu getar. Tulis dulu ya rumusnya. T sama dengan waktu per getaran. Jadi waktunya berapa? Lihat di soal 60. Getarannya 40. 60 dibagi 40, kalian coret dulu nolnya ya. Jadi 6 per 4. Kemudian 6 dibagi 4 berapa? Bagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Jadi 3 per 2 sama dengan 1,5 kalau didesimalkan. Kalau dipecahkan pecahan ada 3 per 2. Oke? Jadi lihat di atas kotak kuning. Jadi periode bandul tersebut adalah 1,5 skon atau 3 per 2 skon. Oke? Nah, Ibu punya pertanyaan tambahan nih. Jika T 3 per 2, maka berapakah F-nya? Nah, lihat di sampingnya. F sama dengan 2 per 3. Tinggal dibalikan. Jelas ya? Lihat di kotak warna ungu. T 3 per 2, maka F 2 per 3. Tinggal dibalikan. Oke? Jelas. Ibu rasa semakin jelas. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran ini. Oke, kita lanjutkan dengan bagian berikutnya. Oke, anak-anak, sampailah kita pada pekerjaan kedua. Ya, pekerjaan kedua ini kalian kerjakan di kertas folio bergaris, soal ditulis dengan pulpen dan jawaban dengan pensil. Ingat, jawaban harus ada 4 tahap. A, B, C, D. A diketahui, B ditanyakan, ya. Kemudian C dijawab dan D kesimpulan. Oke, ini latihan soal dengan rumus dan perhitungan. Nomor 1. Sebuah ayunan bergetar sebanyak 120 kali dalam 60 skon. Tentukanlah frekuensi dan periodenya.
Ingat ya, menggunakan rumus. Nomor 2, sebuah bandul berayun sebanyak 360 kali dalam 1 menit. Hitunglah frekuensi dan periodenya. Ingat, nomor 2, lihat di kotak warna merah. Apa yang harus kalian robah? Waktu. Lihat, 1 menit. 1 menit ini harus kalian robah dulu dalam detik. Ingat, 1 menit berapa skon atau berapa detik. Oke, nomor 3, pada kotak warna biru. Sebuah bandul berayun selama 2 menit hingga menghasilkan 240 getaran. Maka, berapakah frekuensinya? Oke, yang ditanyakan hanya frekuensinya saja ya. Tapi apa yang harus kalian robah di soal nomor 3 ini? Yaitu 2 menit. Harus robah ke dalam detik. 2 menit itu berapa detik? Oke, cari dulu ya. Oke, nomor 4. Tentukanlah hubungan F. Ya, F itu satuannya head dan T skon. A, T-nya 2, maka F-nya berapa? B, T-nya periodenya sepertiga, maka F-nya berapa? C, F-nya 4, maka T-nya berapa? D, F-nya 2/3, maka T-nya berapa? Dan E, T-nya 5/4, maka F-nya berapa? Oke, selamat mengerjakan ya. Kamu mengerjakannya dengan santai saja. Matikan dulu videonya, kerjakan, baru lanjutkan dengan video berikutnya ya. Nah, sampailah kalian pada pengiriman paket belajar. Oke, caranya? Rapihkan semua pekerjaan yang ada di video ini yang sudah kalian buat di kertas folio bergaris atau kertas HVS. Yang kedua, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom IPA kalian. Ketiga, belajar bahasan di video ini belum selesai. Maka kalian harus melanjutkan pada video berikutnya dalam bahasan yang baru. Oke? Tetap semangat walau masa pandemi masih berlangsung. Oke, Ibu tunggu di video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.